Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 16 Juni 2025, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas rahmat dan berkat yang selalu baru dan tercurah bagi kami. Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami untuk datang dan bercakap-cakap denganmu dalam doa dan permenungan firman-Mu. Saat ini kami kembali menghadap-Mu, kami siap untuk mendengar dan menerima pesan ilahi-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya dan melaksanakannya di sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kalian, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari keselamatan itu. Dalam segala hal kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati.
Saudari-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Manusia memiliki kecenderungan membalas atas perlakuan yang diterimanya. Jika menerima kebaikan, maka akan membalas dengan kebaikan juga. Jika diperlakukan jahat, balasannya pun dengan kejahatan pula. Melakukan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik tentu bukan hal yang sulit. Bahkan berbuat kebaikan dengan menolong orang-orang yang tidak dikenal pun bukanlah masalah yang sulit. Tetapi menjadi berbeda ketika mengalami perlakuan jahat. Apalagi jika si pelaku adalah orang yang dikenal, bahkan orang yang terdekat, yang dengan teganya tidak hanya melukai hati, bahkan mungkin menghancurkan hidupnya. Maka umumnya orang akan membalas dengan hal yang sama seperti yang dialaminya, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak jarang peristiwa balas dendam ini akan berlanjut sampai ke anak cucunya. Bangsa Yahudi menerapkan hukum yang setimpal seperti yang dilakukan oleh si pelaku, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apabila seseorang membuat orang lain menjadi cacat, maka orang tersebut pun harus dibuat menjadi cacat juga. Imamat bab 24 ayat yang ke-20. Pada saat itu, aturan ini dianggap suatu hukum yang sesuai dan tepat sebagai bentuk keadilan. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Tuhan ingin memutus mata rantai dari keinginan manusia untuk membalas dendam. Sebab dendam dan kejahatan hanya akan membawa manusia pada kehancuran. Dan Tuhan tidak ingin pengikutnya menjadi orang yang jahat. Contoh berbalas kejahatan dengan kejahatan adalah perang yang saat ini terjadi di beberapa negara. Akibat dari kejahatan dan balas dendam, berapa banyak orang yang tidak berdosa menjadi korban dan harus mengalami penderitaan. Negeri yang mereka diami porak-poranda, hidup mereka hancur dan masa depan yang tidak jelas. Dalam kutipan Injil Matius bab 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, yaitu dengan hukum kasih. Bukan lagi mata ganti mata dan gigi ganti gigi, namun membalas kejahatan dengan kebaikan dan berbelas kasih. Mengapa Tuhan mengajarkan demikian? Sebab melakukan kebaikan adalah kodrat manusia yang diciptakan Allah segambar dengan Allah sendiri. Dan Allah adalah sumber kebaikan. Perbuatan baik yang dilakukan manusia bukan prestasi mereka, tetapi bentuk kesadaran, ketaatan, dan kesetiaan atas kodrat mereka. Maka segala kebaikan yang diperbuatnya akan membawanya pada hidup yang penuh kedamaian dan sukacita. Hidupnya menjadi pembawa terang Tuhan. Sebaliknya, jika manusia melakukan kejahatan, ia telah melanggar kodratnya. Hidupnya menjadi suram, hatinya pun diliputi kegelisahan, ketakutan, dan tidak ada damai sejahtera. Saudari-saudara yang terkasih, tentu bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka yang telah dengan teganya dan jahatnya melukai, mencelakai, dan merusak hidup kita. Dalam kehidupan penderitaan dan kematiannya, Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita semua. Namun, mungkin kita berkata, Ia mampu menanggung semua penderitaan dan tetap berbuat baik karena Yesus adalah Tuhan. Namun pada bacaan pertama hari ini, Paulus juga memberi teladan bagaimana cara dia melewati semua kekecewaan, penderitaan, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dengan sabar, taat, dan setia untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan.
dan tidak membalas kejahatan orang-orang yang telah berlaku jahat padanya. Ia menyerahkan penderitaannya pada kuasa Allah dan percaya pada janji-janji serta penyertaan dan pertolongan Allah. Dalam kuasa dan bimbingan Roh Kudus, Paulus menemukan kedamaian dan sukacita di dalam penderitaannya. Memang, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu berbuat baik kepada orang-orang yang telah menjahati kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah memperoleh kasih karunia Allah dan menasehati supaya kita tidak menyia-nyiakannya. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Dari pihak kita hanya perlu berseru memohon pertolongan Tuhan. Membuka pintu hati kita supaya Roh Kudus meraja di dalam hati, pikiran, dan hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, sehingga membebaskan kita dari pikiran-pikiran jahat untuk membalas dendam, menyembuhkan hati kita dari perasaan marah, kecewa, dan sakit hati, serta memampukan kita untuk bersabar, taat, dan setia pada rencana-rencana Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita pun boleh merasakan kedamaian dan sukacita meski dalam situasi apapun. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang telah Kau curahkan bagi kami. Mampukan kami untuk selalu terbuka bagi kehadiran Roh Kudus-Mu, sehingga Ia meraja di dalam hati, pikiran, serta kehidupan kami. Bebaskan kami dari pikiran dan keinginan berbuat jahat kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap kami. Tetapi mampukan kami untuk selalu taat dan setia berbuat baik kepada mereka, sehingga kami layak mendapat belas kasih-Mu dan merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.